Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Yeay. Yeay. Kali ini kita punya bintang tamu loh. Hai, Sebut saja namanya adalah Mbak Kasafa. ya betul. Halo, saya Kasafa. Nggak Manihot Utilisima. Oh, Manihot esculenta. Oh, Manihot Esculent. Itu apa spesies? Iya, itu spesies yang sudah terdomestikasi. Kalau yang Utilissima itu mungkin masih yang wild cultivar. Dari penjelasannya sudah jelas ini ya. Orang bener dia. Expert, expert di persingkongan. Ya, jadi karena ini topiknya beda dari biasanya yang rada-rada nggak penting ya. Kali ini penting dan rada bener. Makanya ngundang guest-nya juga yang bener. Topik untuk episode kali ini adalah tentang postdoc. Jadi walaupun Cokomin juga postdoc, tapi agak diragukan. Tapi kurang bener. Oh gitu. Soalnya Cokopin nggak tahu tujuan hidup. Jadi ya udah deh adanya ini dulu aja deh. Jadi pertanyaan pertama yang ingin ditanyakan sebenarnya adalah kenapa memilih menjadi postdoc? Berarti keputusan saya tepat mengundang bintang tamu. Kalau Cokomin doang yang jawab. Soalnya Cokomin bingung kan dia. Mau postdoc atau mau ke industri. Nah, waktu PhD, gue itu stres kan. Aduh, susah banget, gue udah nggak mau postdoc. Pokoknya nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Terus ada masa di mana gue rajin banget ngirim CV ke company. Dapet tuh kayak interview-interview, tapi nggak pernah lolos. Jadi sampai pada akhirnya PhD-nya kelar, terus nggak tahu mau ngapain, job di industri belum dapet, adanya postdoc ya udah gitu. Terus karena sekarang lagi nggak begitu stres, jadi kayak nggak terlalu ngerasa urgent buat apply-apply lagi gitu. Jadi ya udah deh ini dulu aja gitu. Meskipun ini sebenarnya bukan kayak, oh emang gue adalah seorang researcher yang hakiki dan emang niatnya ke sini gitu. Enggak juga. Nah, Sebenarnya kita karena job market itu tough. Iya, betul, betul, betul. Job market itu tough. realistis ini sungguh jawaban yang realistis. Sekarang kita ke Mbak Kasafa, siapa tahu lebih inspiratif. Jadi emang kenapa memilih postdoc waktu itu? Karena memang sebenarnya driven by subject, research subject. Jadi waktu pas PhD itu penelitiannya tentang tanaman kacang-kacangan atau sebenarnya bagaimana sih tanaman itu bisa self-sufficient, self-fertilize tanpa adanya chemical fertilizers gitu tambahan. Salah satu caranya adalah dengan simbiosis dengan bakteri pemfiksasi nitrogen. Dan sudah ada kayak long-standing research question, bisa nggak sih sebenarnya kita itu fight against, bukan fight against ya, apa against the evolution gitu. Bisa nggak kita mencoba mentransfer trait ini, genetic trait ini ke tanaman lain yang tidak pernah punya chance untuk acquire sifat ini. Dan salah satunya eksperimental model kita waktu saat itu adalah cassava. Kenapa cassava? Karena memang kebetulan research foundernya itu dari organisasi filantropi dunia yang uh, concern dengan smallholder farmers di Afrika. Nah, komoditas penting yang ada di Afrika itu adalah cassava. Dan waktu itu, waktu pas ada project ini, pas akhir PhD itu udah kayak, oh ya, cassava juga kan penting ya untuk Indonesia gitu. Harus ada nih representatif orang Indonesia di konsorsium internasional ini gitu. Wih, luar biasa, luar biasa, luar biasa. 10, Aduh, jawabannya Pak. 10. Iya, jadi ya begitulah kira-kira. Tadi sebenarnya udah sempet dijelasin, sempet disinggung dapat postdocnya gimana. Tapi bisa Hmm. lebih eksplisit nggak? Misalnya, apakah kita harus ngirim lamaran, ataukah ini karena udah dari supervisor yang nawarin, ya udah langsung otomatis aja? Gimana? Sebenarnya lanjut aja sih. Jadi karena udah
PhD-nya kelar, terus itu Heeh. cuma kayak, oh ya statusnya ganti ya sekarang karena masih ada kontrak, tapi Mm-mm. PhD-nya udah kelar, oh ya udah berarti statusnya sekarang postdoc, udah gitu doang. Ini ya simple ya berarti ya prosesnya ya. Iya, mungkin Oh. karena Hmm. nggak tahu juga apa di tempat lain umum kayak gini atau enggak, atau karena tempat gua universitas kecil kan, jadi ya Hmm. Hmm. ya Iya, sama sih. Jadi sama. kebanyakan postdocs itu ibaratnya kayak internal hiring system gitu loh. Hmm. Karena sebelumnya memang misalnya sudah bekerja dengan topik yang sama atau seragam gitu ya. Mm-mm. Kemudian si supervisornya atau PI-nya dapat research grant baru. Mm-mm. Kemudian tapi proyeknya kayak untuk PhD itu kurang cocok karena misalnya harus langsung misalnya di level tertentu misalnya bukan lagi di level eksplorasi tapi langsung kayak ke oke aplikasinya kayak gimana dan segala macam. Jadi mereka biasanya langsung pengen switch itu jadi postdoc project. Nah, biasanya sih mereka hire internally, sama seperti Oh. saya waktu itu juga ditawarin karena kebetulan eh, ya sebelum sebelum PhD selesai malah sudah ditawarin waktu itu. Kalau kalau postdoc itu tapi ada yang eksternal hire. Ada sih, masih bisa kok kalau di WUR gitu ya misalnya Mm-mm. semua postdoc job position sebenarnya dipublish Ya. secara gamblang di WUR karena di WUR website karena memang itu salah satu policy yang harus diikuti oleh semua. Jadi ketika ada job position itu harus ditawarkan online Mm-mm. dan proses penawarannya itu biasanya 1 bulan. Mm-mm. Nah, kalau di WUR sendiri eh, tergantung PI-nya ya. Biasanya ada yang mensyaratkan misalnya harus punya background ABCD, publikasi tidak perlu, tapi ada juga yang misalnya saya perlu sedikit pengalaman yang sudah pernah publikasi paper kayak gitu. Karena misalnya nanti pengen tahu bisa nggak dia punya writing skill seperti itu. Nah, kalau di Cambridge itu lebih relax lagi sih kalau aku bilang. Malah mereka itu ada polisinya tidak boleh di hire solely berdasarkan Mm-mm. publikasi semata. Jadi harus dilihat publikasi itu bukan nilai utama untuk dilihat, tapi harus dilihat kayak backgroundnya, pengalamannya apa, Oh, kayak gitu. Terus motivasinya seperti apa, kayak gitu. Mm. Sama satu lagi sih, em, apa namanya, kalau misalnya untuk postdoc yang based on lamaran ya, Mm-mm. mengirimkan lamaran gitu. Selain memberikan motivation letter yang baik, kemudian CV-nya juga, experience-nya juga matching dengan apa yang diminta. Mm-mm. Terus biasanya juga ada recommendation letter Ah, dari iya iya supervisor yang sebelumnya. sebelumnya. Itu biasanya juga dimasukkan apa namanya nama atau email di supervisor berikut ya sebelumnya Mm-mm. untuk jadi recommendation. Ya. Jadi sebenarnya sih kalau positionnya bakalan di offer secara umum ya, tetapi Mm-mm, jalur mm-mm. ordal juga. Iya, betul. Akademia itu banyak jalur ordal. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mau nanya Mhm. nih, beda beban kerja antara postdoc sama PhD. Kerasa nggak ada bedanya? Oh, lebih leluasa atau aduh lebih berat, tanggung jawabnya lebih banyak. Seperti apa itu? kalau gue sih ngerasanya kayaknya on paper sebenarnya lebih berat. Tapi entah kenapa gue lebih stres pas PhD, gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau beban kerja kayaknya lebih berat. Kayaknya ini juga nggak yakin. Maksudnya lebih berat di mana? Di postdoc atau Di PhD? postdoc. Oh, di Heeh, postdoc. Oke. heeh. Terus Eh, Mhm. kayaknya blur aja gitu kalau antara PhD sama postdoc. Karena gue ngerasa Mhm. waktu gue PhD juga kebanyakan hal-hal gue kerjain sendiri gitu kan. Emang mm, Mhm. harus independent researcher kan. mm, Mhm. Sekarang Mhm. sebagai Mhm. postdoc juga ya masih itu-itu aja yang gue kerjain gitu. Cuma Mhm. mungkin tambahan kalau nanti ada anak PhD coba bantuin atau jadi daily Mhm. supervisor sama mm. Mhm. lebih banyak nulis grant. Paling di situ aja. Mhm. Mhm. Jadi kalau tanggung jawab lebih banyak apa enggak, ya lebih banyak. Tapi gue lebih stres ketika gue PhD, gue nggak tahu kenapa. Iya sih sama bener. Maksudnya kalau beban kerja merasa postdoc tuh beban kerjanya banyak banget. Dan itu tergantung memang research project ya. Kebetulan kalau di research project gue ya, em, Mm-mm. sekarang tuh karena research grant-nya itu lumayan, jadi si Bapak Bos bisa hire technician tiga orang. Oh, Mm.
yang mana itu di bawah responsibility saya. Jadi jadi sebenarnya aku tuh kayak punya apa sih, kayak punya grup kecil Bawahan. yang benar-benar, jadi kita punya satu experimental pipeline gitu yang handle tuh ya kita berempat gitu sebagai tim. Tapi yang nanti bikin decision, yang bikin Mm-mm. research direction dan segala macam tuh aku gitu. Oh, berarti Terus postdoc nih bisa jadi kayak setara line manajernya gitu mungkin. ya bisa bisa Kayak dibilang. KPI nggak sih? Iya bener bener bener. Heeh. Heeh. Tapi mungkin perasaannya di postdoc itu Mm-mm. lebih chill karena eh, targetnya kayak oke publikasi atau IP Mm. atau research grant gitu ya. Kalau PhD kan kayak bebannya lulus sama nggak lulus gitu loh. Iya, Jadi Iya kayak sih mungkin bener itu ya. kali makanya jadi iya, stres. jadi Iya kayak iya stres. bener. Aduh, jadi ada buku yang harus diselesaikan, ada sertifikat diploma yang kita mau raih gitu. Jadi Oh, iya. kayaknya lebih lebih stressfulnya tuh kayak di situ. Kalau postdoc kayak ya udah, maksudnya kalau misalnya eksperimental activity satu nggak 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 successful ya nggak sukses gitu, ya udah ganti research direction gitu. Ya udah Hmm. nggak ada orang yang apa sih kayak oh nanti chapter satu aku hilang, chapter 2 aku Oh, kurang gitu. iya juga ya bener ya. Sekarang masuk akal. Sekarang gue baru ngerti. Nanti cerita di buku gue kayak apa ya kalau yang publikasi Iya, keduanya nggak jadi. maksudnya di PhD pun bisa kalau misalnya kita mau bikin chapter satu beda cerita dengan chapter 2 misalnya nggak terlalu koheren. Tapi kan Mm-mm. secara tema besar kan harus koheren ya di Mm-mm. semua Iya. antar chapter. Seenggaknya kalau di WUR sih eh, apa namanya targetnya seperti itu gitu Mm. waktu itu. Tapi kalau postdoc kan ya benar-benar kayak apalagi sekarang kita kerja dengan ya itu tadi research founder eh, bukan corporate sih mereka. Tapi benar-benar kayak kita tuh ada targetnya gitu per triwulan. Jadi benar-benar kayak company, ya antara Hmm. akademia ke company kita tuh in the middle sebenarnya. Lebih lebih ke apa sih sebut KPI ya Ya, sebutannya. ya, Hmm. key performance Kayak index. gitu. Jadi sebenarnya Tuh. kalau dari segi beban kerja lebih berat postdoc, dari segi beban Mm-mm. mental itu lebih Lebih berat berat PhD. Oh PhD. bener. Betul. Sekarang baru terjawab semuanya. Oke, lanjut. Nah, tadi beban kerjanya katanya lebih berat. Gajinya cukup nggak? Kalau gaji mah Ini yang nggak pernah langsung cukup atuh. Maunya mah lagi. luar biasa realistis, realistis. Cukup untuk basic necessities lah gitu. Cukup Untuk Ya, sandang pangan papan. cukup ya. lebih dari cukup. Gaji Oh, postdoc di Belanda, iya nah, lebih dari cukup. ya itu yang mau saya tekankan. Ya sih benar, ada ketimpangan gaji antara gaji postdoc di UK, di Belanda, di negara di Jerman gitu setauku ya. Terus kemudian di kayaknya Denmark tuh yang paling bagus deh Lumayan tinggi. gajinya, Mm-mm. yang paling tinggi di antara negara-negara Eropa. Nah, selain gaji, sebenarnya ada nggak sih insentif atau reward lain yang didapat? Kalau misalnya PNS di Indonesia, ya misalnya jadi dosen, kan Hmm, emang gaji hmm, pokok kecil. hmm. Tapi kan Oh, ada tambahan insentif-insentif yang akhirnya take home pay-nya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari gaji pokok gitu kan. Hmm. Nah, kalau misalnya sebagai postdoc gimana? Kalau postdoc PhD sebenarnya kalau di Belanda ya, Mm-mm. di akademia itu sama, kita ada holiday allowance 2 kali. Dan Oh. holiday allowance-nya itu sekitar 8,3% dari gaji tahunan. Tapi masih kena pajak holiday allowance-nya itu pastinya. Kalau di Finland? kalau di tempat gue holiday bonusnya sekali bulan Juli. Hmm, Hmm. Terus reward lain paling kalau publikasi sih. Jadi kan di Finland tuh kayak ada sistemnya sendiri. Mereka bilangnya UFO system. UFO hmm, ranking 1, 2, sama 3. Yang hmm, level 3 itu kayak natur dan sebagainya lah. Yang Hmm. hmm, 2 yang tengah-tengah. Mm-mm. UFO 1 kayak entry level lah istilahnya. Nah, hmm. kalau bisa publikasi di UFO 2 sama 3, itu ada apa namanya financial reward-nya. Yang dikasihnya dari universitas apa dari government itu? Itu sebenarnya dari government si Hmm. si Hmm. dananya itu. Kalau yang Gitu UFO ya. 2 itu dapatnya 1.500, tapi sebelum pajak. Setelah pajak sekitar 1.100. Mm-mm. UFO 3 gue Euro. nggak ingat. UFO 3 gue nggak ingat berapa dapatnya.
Tapi itu bagi-bagi antar author gitu. Tim. Heeh. Tapi kalau I kebetulan gue see. lagi kerja sama profesor gue, dia kan mungkin nggak enak ya. Dia sebagai yang sudah levelnya tinggi, kamu ambil semua aja. Yes. Luar biasa. Ada satu lagi insentif yang juga bisa digunakan oleh semua PhD employee atau postdocs employee, yaitu sepeda. Oh Itu iya, lumayan banget. betul, Ya, betul. jadi setiap dalam 5 tahun sekali kita Heeh. bisa purchase sepeda dengan maksimum sekarang 2.500 euro. Purchase Mm-mm. sepeda 2.500 Kalau euro. misalnya lu beli Aku bisa sepeda murah bayar bisa rent 2 diduitin bulan. nggak? Kalau lu Oh, beli sepeda murah bisa diduitin nggak nggak? bisa. Orang Ya itu kan Indonesia ya. namanya ya Harus sesuai dibayar sesuai kwitansi. dengan kwitansi Berarti sesuai mending harga. sekalian beli yang sepeda bagus ya. Kalau misalnya pas Tiap beli tahun. sepeda plus beli aksesoris bisa nggak di bill? Boleh, nggak Oh, apa-apa. Jadi lumayan. itu all in 2.500 itu semuanya. Jadi nggak hanya sepedanya, tapi misalnya bag, terus helmet, apa aja lah, Gembok raincoat, yang bagus Oh. gitu kan. box, ya itu semua perintilan yang Oh. berhubungan dengan sepeda tersebut. Sip. Berarti tadi ya insentifnya beda-beda ya tiap negara ya. Mungkin ada satu hal yang juga penting kayaknya diomongin ya kalau misalnya masalah employment contract gitu, misalnya antara UK dan NL gitu. Kalau Mm-mm. di UK bisa kayak di hire sebagai postdoc kayak lifetime gitu ibaratnya. Nggak Oh. ada nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak ada aturan harus sekian tahun seseorang itu bisa di hire temporarily, tapi habis itu harus permanen. Nah, kalau di Belanda itu ada aturan seperti itu. Jadi kalau misalnya di Belanda itu ada aturan pemerintah bahwa seseorang itu terserah ya pekerjaannya apa kayaknya, setidaknya di akademia lah ada Mm-mm. aturan bahwa seseorang hanya bisa di hire maksimum 4 tahun Hmm. dalam sebagai temporary employee. Jadi setelahnya mereka harus ditawari permanen. Setelah 4 tahun ada kewajiban untuk Harus, nge-hire permanen kan. ya betul. Tapi di UK itu bukannya dia tuh kalau nge-hire postdoc ada ininya ya, kayak projectnya ini ada untuk selama berapa tahunnya itu sebenarnya ada. Tapi Cuman kami, Heeh. setelah itu kalau misalnya nih proyeknya berlanjut lagi, misalnya mereka dapat grant lagi, research grant lagi. Nah, Mm-mm. si orang itu, si postdoc itu masih bisa di-hire lagi, terserah Hmm. sampai waktu yang tidak ditentukan atau ditentukan sesuai dengan si project tadi. Tapi kalau di Belanda itu tuh nggak bisa. Jadi setelah 4 tahun orang itu harus diberikan permanent position. Kalau Hmm. misalnya di tempat dia bekerja itu tidak ada peluang permanent position, ya Mm-mm. udah orang itu harus pergi. Sebenarnya di Finland juga ada aturannya, tapi gue rasa mereka kadang sering melanggar juga. Mhm, Kalau di mhm. sini aturannya 3 kali fixed term kontrak, habis itu permanen. Jadi kalau Hmm, si 3 kali bisa aja kontraknya 3 tahun atau 2 tahun atau setahun. ya, Tapi kalau udah fixed term selama 3 kali, harusnya dia harus dikasih di hire. permanen. Tapi banyak, Hmm. ya iya, tetap aja banyak yang lanjut dengan Hmm, apa fixed namanya? term. Dan kebanyakan karena mereka orang luar Finland, jadi kayak ya Hmm, udah deh nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa terus tinggal di sini sama dapat hmm, apa namanya hmm, permitnya gitu. hmm, hmm. Itu sebenarnya adalah pertanyaan berikutnya sebenarnya, prospek untuk mendapatkan posisi permanen. Berarti ini case by case ya? Kalau di WUR ya, karena Heeh. nggak tahu ya kalau misalnya di universitas lainnya. Kalau di WUR itu sebenarnya bukan si supervisornya misalnya yang tidak mau hire, tapi kan biasanya cost untuk hiring orang permanently itu kan dibebankan ke eh, grup tersebut. Mm-mm. Nah, kadang mereka itu tidak punya uang untuk Soalnya ini ya Hmm. base by berdasarkan project project. ya. Iya, misalnya base by project misalnya 5 tahun gitu. Ya udah 5 tahun kelar kan belum tahu lagi ya kapan bisa mendapatkan project yang setara atau yang jumlahnya lebih dari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi dan mereka pun kalau misalnya kayak research group kan bukan yang profitable ya, kan nggak boleh Mm-mm. profitable. Jadi ya memang pendanaannya memang hanya bergantung pada research grant. Dapetin posisi permanen di akademi luar negeri itu kalau dengar dari penjelasannya tadi kayaknya rada susah ya dibandingkan Mhm, mendapatkan mhm, posisi permanen di Indonesia. Apakah eh, kalau tidak mendapatkan posisi permanen di luar negeri nanti akan mhm. memutuskan
ya udah deh balik lagi ke Indonesia, atau kita terus cari? Kalau Cokomin merasa bahwa kalau Cokomin pulang ke Indonesia, lebih nggak bisa lagi nyari posisi permanen. Soalnya kan emang nggak pernah kerja lama di Indonesia, terus nggak tahu eh kontaknya siapa. Jadi hmm, ya emang ya mungkin bisa nanya temen gitu, tapi eh, eh, kayaknya malah eh, lebih susah lagi buat nyari posisi. Mikirnya sih gitu, tapi nggak tahu juga. Iya, kayaknya hmm, juga mungkin akan susah ya cari posisi. Dan kebetulan kan bidang, nggak tahu ya, mungkin mungkin 20 tahun ke depan kita mungkin bidang molekular biology makin berkembang di Indonesia. hmm, Jadi kalau misalnya melihat dari background research interest gitu ya, hmm, kayaknya hmm, akan mungkin masih kurang tepat waktunya hmm, untuk ke hmm, hmm, Indonesia. hmm. Karena Yang pasti. sebenarnya seperti yang dibilang sama yang WhatsApp grup itu, katanya berkiprah untuk Indonesia itu tidak perlu dilakukan dari dalam Indonesia saja, bisa dilakukan di luar negeri, gitu katanya. Itu nggak salah sih, tapi orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh biasanya orang-orang yang kabur dari kewajiban pulang. Dia itu sebenarnya punya kontrak buat balik, tapi cuma nyari alasan aja. Iya sih, maksudnya apa ya, kalau riset interest pernah merasakan bedanya dinamis. Nggak ada Hmm, sih yang perfect ya, maksudnya hmm, apa hmm, berkarir di Indonesia, berkarir di luar negeri, semuanya ada plus minusnya, tantangannya masing-masing. Cuma memang kalau di sini itu kebetulan ya untuk bidang molekular biology itu hmm, lebih lebih terfasilitasi aja untuk hmm, saat hmm, ini gitu loh, lebih betul. accessible, lebih lebih mudah lah Hmm, accessible ke resources untuk either chemical stocknya gitu ya, chemical iya. materials, atau misalnya ke human resourcesnya gitu. Ya ini kayaknya yang pertanyaan yang terakhir yang terkait posisi permanen ini, karena kayaknya pernah baca artikel bahwa Hmm. postdoc itu biasanya bukan karir yang kemudian akan dijadikan sebagai permanen job gitu. Sip, berarti ini untuk episode terkait postdoc, semoga yang pertanyaan-pertanyaan besarnya sudah terjawab ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan kecilnya tulis di komen aja. Kagak ada. Ada, nggak pernah ada sih. Nggak pernah ada yang nanya sih, saking nggak kredibel. Cuma kan sebelum-sebelumnya cuma kita berdua. Cuma Sakati Iya, dan Cokomin yang emang nggak iya. kurang kredibel. Bukan orang bener. Kali ini kita punya tambahan Kasafa yang lebih kredibel. Siapa tahu jadinya akhirnya ada yang mau nulis komen. Ini kayaknya meyakinkan deh Iya, oh akhirnya. iya kayaknya ini bener, ini kayaknya bener. Aduh. Jadi sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Dadah.